Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Direktur Jenderal Bimas Islam, Bapak Prof. Kamarudin Amin, beserta staf khusus Menteri Agama, Bapak Wibowo Prastyo. Ya. Yang hormati Bapak Kapolda atau yang wakili, Bapak Danrem atau yang wakili, kemudian Ketua Satgas COVID-19 daerah istimewa Jakarta, yang hormati Kepala Satpol PP daerah istimewa Jakarta, kemudian para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Bapak dan Ibu, para kepala bidang dan juga pembimas. Ini pembimas juga kita undang Pak Dirjen Mata Khusus ya. Nah juga nanti mungkin terkait dengan sosialisasi sekaligus SE nomor 13 tahun 2021. Walaupun nanti yang agenda utama adalah SE 15 tahun 2021. Kemudian yang hormati teman-teman semua yang ada di kantor wilayah yang bertugas juga hadir, para kepala KUA yang mengikuti secara daring, dan juga para penghulu penyuluh sedaerah istimewa Yogyakarta. Ini jumlahnya lebih dari 500 ini Pak Dirjen. Baik yang luring, kalau yang luring yang kita sampaikan tadi, yang di kantor wilayah maupun undang-undangan, kemudian Ketua PWNU, Ketua PWM, DY, kemudian Majelis Ulama Indonesia, dan juga Dewan Masjid Indonesia, dan juga termasuk ormas satu lagi LDI, ya beliau Pak ada, dan juga yang lain ya mungkin belum kami sebut ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat hidayahnya kita bisa dipertemukan silaturahmi dalam kegiatan sosialisasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 terkait dengan upaya pencegahan, kemudian pengendalian dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19 di negara kita yang terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan tentunya. Bapak dan Ibu yang hormati, selanjutnya pada kesempatan ini kami selaku Sohibul Bait pada kegiatan ini yang pertama tentunya menyampaikan selamat datang kepada beliau berdua, Bapak Dirjen Bimas Islam, staf khusus Menteri Agama, dan juga Bapak dan sekalian yang sudah berkenan hadir memenuhi kami untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu yang hormati, perlu kita sampaikan bahwa kita maklum bersama bahwa wabah pandemi COVID-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia, termasuk daerah istimewa Yogyakarta, ini kan belum selesai, justru trennya meningkat gitu. Tadi pagi saya membaca di media lebih dari 20.000 ya kemarin penambahan COVID di negara kita di Indonesia. Kemudian di Yogyakarta ya lebih dari 500 satu hari kan gitu. Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Sehingga kita tentunya dari seluruh komponen, lembaga, instansi, kementerian punya kewajiban untuk berkontribusi bagaimana upaya pencegahan, pengendalian, dan juga pemutus rantaian penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Sehingga pada kesempatan ini kita menghadirkan beliau berdua yang memang sudah menerbitkan SE baik nomor 13 tahun 2021 terkait dengan kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah, kemudian juga SE 15 tahun 2021 terkait dengan
kegiatan keagamaan, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan peringatan Hari Besar Islam, dalam hal ini adalah Idul Adha. Ada beberapa kegiatan yang tentunya berpotensi terkait dengan penyebaran virus ini, sehingga kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga berupaya untuk bagaimana ikut berkontribusi pencegahan, pengendalian dan memutus rantai COVID ini. Sehingga pada kesempatan kita hadirkan beliau berdua yang memang sebagai sumber primer kan gitu ya membuat surat edaran itu, sehingga tentunya nanti kita berharap kita ikuti bersama dengan serius, sungguh-sungguh, dan kami berharap juga melalui Bapak Ibu sekalian ini bisa ditindaklanjuti kepada umat kita masing-masing, kepada keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan juga masyarakat kita, termasuk umat kita. Karena saya yakin Bapak dan Ibu sekalian selaku tokoh agama, tokoh masyarakat, apa yang disampaikan tentunya diikuti oleh seluruh masyarakat dan juga umatnya. Barangkali ini saja beberapa hal sebagai pengantar, dan mohon izin kalau kami dalam penyelenggaraan ini tentunya banyak kekurangan, lebih-lebih terkait dengan menerima kehadiran Bapak dan sekalian, lebih-lebih beliau berdua, Bapak Dirjen, Bapak Staf Khusus, ya. Banyak khilaf, banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Edi Gunawan, MPDI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, atas sambutannya. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian materi sosialisasi oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Kamarudin Amin MA, dan Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Haji Wibowo Prasetyo. Kepada beliau disilakan. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir, al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna fi dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang saya hormati Bapak Wibowo Prasetyo, Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati para alim, ulama, para tokoh masyarakat, para hadirin sekalian, khususnya dari gugus COVID-19 Provinsi DIY, TNI Polri, DMI, Ormas-ormas Islam, para kakang kemenak, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara virtual, yang saya hormati. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hadir pada kesempatan yang sangat penting ini. Rasa-rasanya sekarang ini kesehatan menjadi isu yang paling penting ya untuk kita diskusikan, kita terus sampaikan kepada masyarakat kita di tengah pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan bahwa kami hadir di sini sebagai rangkaian kegiatan mendampingi Menteri Agama. Menteri Agama sedang roadshow keliling Jawa untuk melaksanakan perintah Presiden terkait dengan sosialisasi surat edaran Menteri Agama dan juga terkait dengan penanggulangan wabah COVID-19.
Presiden langsung perintahkan Kementerian Agama untuk keliling Jawa. Kemarin kami mulai 2 hari yang lalu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekarang di Yogyakarta. Pak Menteri melanjutkan perjalanan ke Solo sampai nanti ke Madura, dan kami diperintahkan untuk di sini dan seterusnya nanti menyusul beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sama-sama ketahui bahwa pandemi ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah tidak mungkin bisa melaksanakannya sendirian, apalagi Kementerian Agama tidak mungkin bisa melaksanakannya sendirian. Kita butuh bersinergi, kita butuh berkolaborasi, kita perlu saling mendukung, menyatukan langkah untuk mendukung pelaksanaan protokol COVID-19 dalam rangka untuk mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu, Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan 2 hal yang sangat penting yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat, yang sedang atau akan dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan juga penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. 2 aktivitas ini, aktivitas keagamaan ini sangat berpotensi menimbulkan kerumunan, sangat berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19 jika kita tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan langkah-langkah antisipatif, tidak mengambil langkah-langkah pencegahan. Sangat berpotensi. Oleh karena itu, pemerintah, Presiden perintahkan Kementerian Agama untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam rangka untuk mencegah potensi terjadinya klaster baru di peristiwa keagamaan yang sangat penting dan akan dihadapi oleh umat Islam khususnya beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, izinkan kami mensosialisasikan, menyampaikan beberapa poin yang sangat penting dan mohon menjadi perhatian kita bersama untuk kita bersama-sama mensosialisasikan dan menindaklanjuti, baik dari Kementerian Agama dengan seluruh jajarannya, mulai dari Menteri, para Dirjen, para Kakanwil, Kakan Kemenak di seluruh Indonesia, KUA dan para penyuluh diperintahkan oleh Menteri Agama untuk melaksanakan surat edaran ini. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa tentu kami Kementerian Agama tidak mampu melaksanakannya sendirian, butuh kerjasama, kolaborasi dengan lembaga dan ormas-ormas Islam terkait. Karena sekali lagi persoalan ini adalah persoalan yang sangat besar, yang membutuhkan energi yang sangat besar. Izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini. Pertama, malam takbiran pada hari menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid dan musola dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi takbiran di malam Hari Raya Idul Adha itu biasanya umat Islam di seluruh Indonesia melaksanakannya, dan dalam kondisi seperti sekarang ini tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dilaksanakan secara sangat terbatas, 10 dengan itu tidak mudah. Membuat edarannya gagal, implementasi mengawasi masyarakat, mengajak masyarakat kita untuk bisa melaksanakannya bersama-sama tentu tidak mudah. Dan disinilah dibutuhkan ada Kanwil, Kakan Kemenak, para kepala KUA, penyuluh agama, mohon ini dipantau, diawasi, masyarakat kita diberikan penjelasan. Begitu juga teman-teman dari ormas-ormas Islam, dari DMI, TNI, Polri, agar kita bersama-sama mengawasi masyarakat kita, tentu dengan pendekatan yang sangat persuasif, dengan pendekatan yang bisa diterima oleh mereka, insya Allah dengan mengajak mereka secara persuasif, mudah-mudahan mereka bisa bersama-sama kita
untuk mencegah potensi penyebaran COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, takbir di malam hari raya Idul Adha dimungkinkan dilaksanakan dengan syarat protokol COVID-19 dan maksimal 10% dari kapasitas masjid dan juga musola. Ya tentu 10% itu tidak bisa diukur secara akurat banget ya, tetapi kira-kira tentu kita semua punya rasa, punya kemampuan untuk melakukan assessment terhadap 10% itu. Intinya tidak ada kerumunan yang terjadi di situ. Yang kedua, kegiatan takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi kerumunan. Sama sekali tidak ada takbir keliling. Mohon perhatian, mohon kerjasama, kolaborasi kita semua, Kakanwil Kementerian Agama dengan seluruh jajarannya agar mensosialisasikan, mengajak kita semua, terutama teman-teman di pengurus masjid, ya, teman-teman di Urais, di Penais, dan tentu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari DMI juga, untuk bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat kita. TNI Polri gugus COVID, untuk sama sekali kita tiadakan takbir keliling. Sama sekali tidak ada takbir keliling sekarang ini dalam kondisi ini. Sekali lagi tentu dengan pendekatan-pendekatan dan bahasa-bahasa yang persuasif, yang mengajak atau menyentuh sisi-sisi spiritualitas terdalam mereka, agar mereka bisa memahami bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Kemudian takbir dapat disiarkan secara virtual dari masjid, musola sesuai ketersediaan perangkat komunikasi. Jadi sekali lagi poinnya ada 3. Pertama, boleh takbir dilaksanakan di masjid musola maksimal 10% dari kapasitas musola masjid dengan menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Intinya bukan di aturannya sebenarnya, tapi intinya adalah di implementasinya dan di pengawasannya. Pengawasannya kita semua yang bisa melaksanakan itu. Kemudian takbir keliling sama sekali tidak dimungkinkan. Mohon dari gugus COVID TNI Polri untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat dan kita Kementerian Agama dengan seluruh jajaran stakeholder kita, teman-teman DMI, Ormas, mari kita bersama-sama memastikan bahwa tidak ada takbir keliling. Yang kedua, sholat Idul Adha, pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid dan di musola atau di lapangan untuk di zona merah dan oranye ditiadakan. Sekali lagi, di zona merah mohon tidak ada pelaksanaan sholat Idul Adha. Sekali lagi, ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ini tidak sederhana, ini tidak gampang mengajak masyarakat kita. Mari kita mengajak masyarakat kita dengan pendekatan persuasif, pendekatan agama. Ya, saya yakin kita semua sudah paham ayatnya, hadis-hadisnya yang terkait dengan mencegah bahaya itu sangat penting. Ya, la darar wala dirar. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahluqah. Ya, ad-dararu yuzal. Banyak sekali ayat dan hadis yang bisa kita sampaikan, kaidah-kaidah fikih, pendapat para ulama untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa menjaga kesehatan, menjaga jiwa itu jauh lebih penting. Menjaga kemaslahatan itu jauh lebih penting. Inna mawdi'ati syariah li masalihil anam. Ya ta'aradun nassu wal maslahah quddimatil maslahah, bahkan ya. Jadi maslahat ini sesuatu yang sangat fundamental yang harus kita perhatikan bersama-sama. Saya yakin kita semua, para mubalik, ya, teman-teman dari ormas-ormas Islam, DMI, jajaran Kementerian Agama bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat kita dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh mereka insya Allah. Begitu juga kepada teman-teman gugus COVID, mari kita dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan, tanpa lelah, tidak letih, untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat kita. Selanjutnya, sholat Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid musola hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID atau di luar zona merah dan oranye, berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat. Jadi Pemda
gugus COVID di sini memainkan peran yang sangat penting, dan teman-teman Kementerian Agama, para petugas terus berkoordinasi dengan gugus COVID. Kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri, kita harus berkoordinasi bersama-sama untuk mengidentifikasi zona-zona kita. Dan kita awasi sama-sama, kita laksanakan bersama-sama. Sekali lagi, Kementerian Agama tidak mungkin bisa melaksanakan ini sendirian. Mesti berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pihak yang terkait, terutama gugus COVID, Pemda, TNI Polri, Ormas-Ormas Islam, DMI, dan lain-lain. Untuk kita bersama-sama meyakinkan masyarakat kita. Ini tidak mudah, ini tidak sederhana, tetapi insya Allah kita bisa, kita harus berikhtiar, kita harus mengikhtiarkan semaksimal mungkin. Sekali lagi, hanya di zona aman COVID, di luar zona merah dan zona oranye, yaitu zona hijau atau zona kuning, dan ini tentu otoritasnya ada di Pemda, ada di gugus COVID-19 untuk memastikan itu. Selanjutnya, dalam sholat Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar protokol COVID kesehatan secara ketat. Kita sudah tahu semua standar prokes dan standar COVID itu. Tidak, saya yakin seluruh masyarakat kita sudah tahu. Dan kita harus memastikan bahwa jika kita melaksanakan sholat Idul Adha di zona yang dinyatakan aman, maka protokol COVID harus dijaga dan harus kita sama-sama menjaganya. Jadi mulai dari tempat pelaksanaannya, masjidnya, lapangannya harus di zona yang aman. Kemudian kepanitiaannya tentu ada di situ, ada panitia yang mengawasi, yang memastikan protokolnya. Kemudian disiapkan hand sanitizer, disiapkan untuk suhu itu, cek suhu, ya termogan. Kemudian masyarakat yang datang ke masjid, ke lapangan harus membawa sajadah sendiri, harus membawa alat peribadatan sendiri, tidak menggunakan yang ada di masjid karena itu dimungkinkan terjadinya sharing yang berpotensi penularan. Jadi saya yakin protokol-protokol seperti ini sudah menjadi pengetahuan umum oleh masyarakat kita, tinggal kita mengawasi agar menjaganya. Dan di sini perannya teman-teman DMI tentu sangat fundamental, karena peran panitia sangat penting. Jadi panitia harus memastikan dan harus berkoordinasi dengan gugus COVID setempat, dan gugus COVID setempat juga harus bersama-sama mengawasi pelaksanaan ini. Jadi ini tugas kita bersama, tugas dari negara, tugas dari agama kita bersama. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mengawasi hal ini. Kemudian selanjutnya, sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan dengan rukun sholat dan penyampaian khutbah Idul Adha secara singkat. Paling lama 15 menit, ya, jadi tidak usah berlama-lama. Khutbahnya paling lama 15 menit. 5 menit sampai 10 menit juga saya kira sangat ideal sekali. Yang wajib-wajib saja, yang penting-penting saja. Karena sekali lagi kita harus bersama-sama menghindari potensi penyebaran COVID ini. Kemudian yang hadir di masjid atau di lapangan, jika itu dilaksanakan di zona aman, maksimal 50%. Jadi masjidnya tidak boleh sesak, tidak boleh penuh. Menjaga jarak sehingga maksimal 50%. Ini sebenarnya sudah sejak tahun lalu juga disosialisasikan. Sama, jadi asumsi saya kita semua sudah tahu, tinggal masyarakat kita melaksanakan atau tidak. Nah, ini membutuhkan kerja keras dari kita semuanya. Maksimal 50% dari kapasitas masjid dan juga kapasitas lapangan terbuka jika itu dilaksanakan di lapangan terbuka. Selanjutnya, panitia sholat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti sholat Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid. Ini kita sosialisasikan saja kepada masyarakat. Tentu tidak mudah sekali lagi untuk memastikan ini semua.
Harus ada ikhtiar maksimal dari kita semua. Insya Allah sekali lagi, kalau kita berkomitmen, bersinergi, insya Allah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha sampai selesai. Sampai selesai tidak ada yang buka masker dan seterusnya. Setiap jemaah membawa perlengkapan sholat masing-masing, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain. Khatib diharuskan menggunakan masker dan face shield pada saat menyampaikan khutbah sholat Hari Raya Idul Adha. Seusai pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik. Saya yakin kita sudah pegang ini semua, mohon kita sama-sama berkomitmen untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat kita. Itu terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan kurban. Ya, ini juga aktivitas keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh kita semua setelah sholat Idul Adha. Pelaksanaan kurban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Pertama, penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban. Biasanya 4 hari, 10, 11, 12, 13. Itu syariahnya. Tetapi dalam kondisi COVID seperti sekarang, kita menganjurkan hanya 3 hari saja. Jadi tidak pada hari pertama atau pada hari raya Idul Kurban, karena asumsinya pada saat itu masyarakat sangat berpotensi berkerumun. Jadi dilaksanakan pada hari berikutnya, 11, 12, 13. Ini yang kami anggap berpotensi mencegah. Ya. Ini ikhtiar kami. Kira-kira ini ijtihad kami ya, untuk sama-sama kita laksanakan. Kemudian pemotongan hewan kurban dilaksanakan di rumah pemotongan hewan, ruminasia, jika ada ya. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPHR dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi masyarakat bisa melaksanakan di luar dari tempat pemotongan dengan syarat menjaga protokol COVID kesehatan. Kegiatan penyembelihan, ya, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian. Jadi jangan berganti-gantian karena di situ berpotensi. Kemudian kegiatan pemotongan hewan kurban hanya dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban. Jadi hanya orang yang berkurban dan panitia yang melaksanakannya. Kemudian yang ketiga dan ini yang sangat penting, mohon kita catat bersama-sama. Pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain. Jadi diantarkan, Pak. Jadi tidak masyarakat berkerumun diundang datang ke tempat penyembelihan, kemudian di situ dibagikan kupon. Mohon ini dihindari. Mohon ini tidak terjadi karena ini sangat berpotensi terjadinya kontak fisik dan kerumunan. Jadi panitia membagikan kepada masyarakat yang akan mendapatkan langsung diantarkan ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, membuat surat edaran ini tentu tidak sulit, ya. Tapi yang sulit adalah implementasinya. Dan untuk implementasinya membutuhkan energi besar, kerjasama kita semua dari semua pihak. Ini adalah untuk kebaikan bersama, kebaikan bangsa dan negara, kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya panitia Hari Besar Islam, panitia sholat Hari Raya Idul Adha sebelum menggelar sholat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi mohon juga ini koordinasinya dari dua belah pihak, Pak. Jadi dari pihak panitia, dari pihak masjid berkoordinasi dengan tim gugus COVID. Kami sangat berharap gugus COVID juga bisa secara sangat aktif
atau proaktif memastikan, memantau apakah tempat tersebut aman COVID untuk bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi harus berkoordinasi. Panitia harus atau wajib berkoordinasi dengan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Ini sekali lagi tanpa kerjasama ini tidak mungkin. Memang membutuhkan kerja keras, membutuhkan kerja ekstra untuk hal yang satu ini. Tetapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhasil melewati ini tentu dampaknya sangat positif. Tapi kalau kita gagal, nauzubillah, kita akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Seperti sekarang kita lihat trennya begitu besar. Semoga tidak terjadi seperti apa yang terjadi di India dan di tempat-tempat yang lain. Membutuhkan sekali lagi koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dari kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID, adanya mutasi varian baru di suatu daerah, pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi gugus COVID, Pemda, saya kira menjadi sangat penting dan memainkan peran yang sangat sentral di sini. Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya. Saya tentu akan terus berkoordinasi dengan Kakanwil, tentu Kakanwil dengan Kakan Kemenak, dengan KUA, kita terus melakukan pemantauan sekali lagi untuk memastikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban tidak menjadi klaster baru, tidak menyebarkan COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon perhatian sekali lagi, ini Presiden langsung perintahkan ke Menteri Agama untuk sosialisasikan surat edaran ini kepada masyarakat. Dan kami sedang melakukan roadshow ke Pulau Jawa dan tentu nanti selanjutnya di luar Pulau Jawa juga kita akan melakukan roadshow, menyampaikan, mensosialisasikan hal ini. Ini kelihatannya sederhana, tapi implikasinya, dampaknya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi saya mohon kita semua, mari kita bersama-sama berikhtiar yang terbaik, sambil tentu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada para ulama, para alim ulama, kepada para tokoh-tokoh ormas, kepada teman-teman dari DMI, jajaran Kementerian Agama, di samping kita berikhtiar secara saintifik, mari kita juga terus melakukan pendekatan spiritual, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi ini segera berlalu, semoga kita dihindarkan dari wabah COVID-19 ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, maba'ad. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dirjen Bimas Islam, Profesor Dr. Amaruddin, Pak Kakanwil, Bapak Ibu semua, terutama para tokoh masyarakat, para alim, para kiai, TNI Polri, DMI, ormas-ormas Islam, para kepala kantor Kemenak, kabupaten kota yang mengikuti secara daring maupun luring. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dirjen Bimas secara detail, dan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dirjen langsung
Presiden Pak Joko Widodo kepada Menteri Agama yang harus segera ditindaklanjuti segera agar mensosialisasikan penyelenggaraan sholat Idul Adha. Yang paling utama adalah penerapan protokol kesehatan terutama di acara-acara besar keagamaan. Ada 2 SE 13 dan SE 15 yang menyangkut soal penyelenggaraan hari perayaan keagamaan, dan yang terbaru SE 15 terkait yang paling utama penyelenggaraan atau penerapan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dirjen bahwa kita diminta betul-betul mengawal agar pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui protokol kesehatan, tentu dengan cara-cara yang persuasif, mengajak atau menghimbau, dan tentu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kondisi saat ini seperti Bapak Ibu ketahui, baik membaca di media massa maupun di televisi, sungguh memprihatinkan ya, di lonjakannya begitu tinggi. Kalau kemarin itu mencapai 20.000 lebih, dan Yogyakarta sendiri itu angkanya cukup tinggi. Tadi saya membaca di media cukup tinggi di Yogyakarta dan hampir semuanya zona merah. Nah, ini alert atau peringatan buat kita semua agar betul-betul menjalankan dan menerapkan terutama momen-momen keagamaan yang waktu dekat ini adalah Idul Adha, dan bisa dilaksanakan dengan sesuai surat edaran. Tentu bukan menjadi hal yang mudah, tapi saya yakin seperti tadi optimisme disampaikan oleh Prof. Dirjen, kita bisa lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi Prof. Dirjen menyampaikan secara detail teknis, saya hanya ingin menambahkan saja bahwa proses edukasi ini harus dilaksanakan secepat mungkin. Ini kita masih mempunyai waktu. Nah, berbagai cara bisa dilakukan dalam rangka memasifkan atau mengamplifikasi seruan atau imbauan agar kita betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka menyambut dan melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Banyak cara yang bisa dilakukan, tapi setidaknya menurut saya ada 3 atau 4 yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu secara langsung kita menghimbau di lingkungan masing-masing, ya, melalui ormas-ormas Islam. Kami berharap peran dan kontribusi dari teman-teman ormas-ormas Islam bisa menyampaikan langsung kepada jamaahnya, kemudian DMI, TNI Polri, Satgas COVID-19, dan tentu yang paling utama adalah Kementerian Agama di tingkat provinsi hingga ke tingkat KUA dan penyuluh. Ini menjadi tugas yang berat dan harus dilaksanakan, sekali lagi harus dilaksanakan, karena ini untuk kebaikan kita semua. Tidak ada yang tidak terhindar dari wabah ini. Kalau musuhnya jelas kita enak, Pak, Bapak Ibu. Ini musuhnya nggak kelihatan, jadi sangat riskan atau potensi penularannya sangat tinggi, terutama tentu sudah masuknya varian baru. Yang terbaru ini dari beberapa varian, yang terbaru ada varian Delta yang cukup menular, dan efek dari penularan itu macam-macam. Meskipun sebagian, saya yakin sebagian besar yang hadir di sini sudah divaksinasi, gitu ya, tapi tidak menghindarkan dari potensi penularan.
Selain direct atau langsung kepada jamaah lingkungan sekitar RT RW, saya minta bisa disosialisasikan juga terutama untuk teman-teman di Kementerian Agama untuk membuat bisa melalui medium spanduk misalnya, kemudian flyers, yang paling penting juga literasi yang disampaikan melalui media sosial masing-masing, baik media sosial officially yang resmi dari Kementerian Agama di tingkat provinsi maupun kabupaten kota hingga ke KUA, juga bisa dilakukan melalui grup-grup WhatsApp ya. Tentu ini juga menjadi alat yang ampuh untuk meminimalkan atau menepis hoax-hoax yang beredar, bahwa seperti ketahui paling utama misalnya pengaturan ini meminggirkan atau sebetulnya sosialisasi ini berlawanan dengan perintah agama. Kira-kira begitulah secara makronya ya. Padahal tidak, seperti tadi dijelaskan Prof. Dirjen bahwa kesehatan yang utama dibanding yang lain-lain. Keselamatan jiwa tentu selain diri sendiri juga keluarga. Selain melalui akun media sosial, penting juga dilakukan komunikasi yang intensif dengan teman-teman media. Teman-teman media ini atau pers ini menjadi bagian atau pilar penting dari penyampaian maupun informasi kepada publik. Hubungan yang baik dengan teman-teman media diharapkan bisa dijalin agar tersosialisasi hingga ke akar rumput. Di media mainstream itu kan juga memiliki akun-akun media sosial. Jadi selain disiarkan secara umum di media masing-masing, teman-teman media juga akan biasanya memposting di akun-akun media sosial mereka sendiri. Nah, ini menjadi tambahan atau menjadi tambahan yang penting untuk bisa mengamplifikasi sosialisasi ini semakin luas. Kalau hanya disampaikan secara langsung mungkin kepada grup-grup WA juga terasa kurang. Nah, pentingnya apalagi sekarang era semua serba digital dan media sosial menjadi saat ini menjadi panglima dibanding yang lain-lain gitu. Ini juga menjadi lahan untuk menepiskan hoax juga agar kita bisa mencermati apa yang disampaikan oleh Prof. Dirjen tadi melalui surat edaran Menteri Agama. Bapak Menteri Agama sangat concern terhadap hal ini. Beliau juga mengambil peran langsung atas perintah Presiden untuk turun melakukan kampanye, melakukan sosialisasi, edukasi, dan membangun literasi kepada teman-teman, terutama kemarin selain sowan dan silaturahmi dengan para kiai, juga langsung menyapa masyarakat dan menyampaikan pentingnya sosialisasi ini dilaksanakan dengan baik. Tentu dengan persuasif, dengan mengambil hati, dan kita tidak bisa juga memberikan ketegasan melalui paksaan gitu ya, tapi lebih baik disampaikan secara dari hati ke hati, itu mungkin menjadi lebih efektif gitu. Tentu ketika terjadi pelanggaran menjadi ranah Bapak-bapak aparat keamanan, karena potensi penyebaran ini kalau tidak diperhatikan betul juga akan menjadi bencana bagi yang lain, dan ini harus dilakukan dengan betul-betul cermat. Nah, sosialisasi ini penting agar gaungnya semakin besar, tentu tidak hanya sekali dua kali dilakukan.
Saya berharap terutama di Kementerian Agama, provinsi hingga ke bawah, nanti membuat rancangan atau program sosialisasi secara terjadwal. Misalnya H-7, kemudian H-3, dan itu harus dimonitoring betul, dan terutama bagi teman-teman di Kementerian Agama, Pak Kanwil, saya minta untuk monitoringnya disampaikan kepada kami, kepada saya, kepada Prof. Dirjen gitu, agar kita bisa melakukan secara cepat ketika ada masalah. Mitigasinya bisa diambil secara cepat, karena kita butuh proses yang cepat. Nggak bisa menunggu, Pak. Jadi laporan dalam bentuk tertulis dan ada foto dan video. Nah, selain itu penyampaian kampanye atau sosialisasi selain dilakukan melalui media sosial dan media mainstream, juga mohon bisa dibikinkan desain-desain yang cantik gitu ya, tidak cuma hanya tulisan, tapi mungkin bisa dibikin melalui kartun atau meme-meme yang ringkas tapi jelas. Masyarakat sekarang ini ya boleh pakai TikTok juga, medium sekarang juga. TikTok ini juga menjadi peran yang sangat penting dalam penyampaian informasi, dan mungkin lebih cepat. Nah, masyarakat sekarang memang perlu atau kurang dalam hal membaca gitu. Mereka pengennya yang ringkas dan cepat, nggak mau yang panjang-panjang. Nah, kita bikinkan, kita jawab keinginan masyarakat yang sekarang ini serba instan. Kita bikin dengan meme-meme yang bagus desainnya. Kami sendiri di pusat akan membuat meme dalam waktu dekat, insya Allah udah jadi dan mungkin bisa dipakai ya, teman-teman nggak perlu lagi membuat. Tapi kalau punya ide-ide yang kreatif, saya pikir itu jauh lebih baik karena menyangkut soal kondisi lokal atau lokalitas menjadi penting. Yang berikutnya paling penting, H-7 dan H-3 kami minta teman-teman betul-betul melakukan intensifikasi jam 10 ya, Pak? Kalau di Kementerian Agama juga setiap tanggal 17 kita hormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya dan berdoa bersama untuk keselamatan dan keutuhan bangsa. Ini keren sekali kalau jam 10 ini.
Dan dilaksanakan terus ya Pak ya? Setiap harinya, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Nah, selain melakukan kerjasama dengan media juga kami harapkan Pak Kanwil bisa memandu teman-teman yang ada di bawah untuk juga bekerja sama dengan media-media lokal setempat, bisa melalui koran, cyber, media cyber atau online, dan radio. Radio ini kalau yang radio ini di daerah juga masih punya peran gitu, dan rata-rata yang di kampung-kampung masih menyetel radio. Nah, ini medium yang baik untuk dilakukan kampanye atau sosialisasi secara masif. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon betul tadi yang saya sampaikan Pak Kanwil dan teman-teman di Kementerian Agama untuk selalu memonitoring, kemudian segera berkoordinasi dengan gugus tugas tempat, selalu berkoordinasi agar semua yang kita harapkan bisa dilaksanakan dengan manis, dengan baik, tidak menimbulkan gejolak, tapi implementasi dari pelaksanaan SE ini bisa optimal dan maksimal dilakukan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dirjen Humas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Bilal Kamarudin Amin, MA, beserta staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Wibowo Prasetyo, atas sosialisasinya pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, dengan demikian berakhir sudah untuk acara sosialisasi dan koordinasi pencegahan penularan COVID-19 pada acara keagamaan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengakhiri acara sosialisasi ini, marilah bersama-sama kita akhiri dengan membacakan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang menganut agama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan, dan bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama kita membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.